Izin tanya, Bu. Ya, oke, Nanti sip. Terima kasih, Bu. Kak, Nggih. Nah, nek ora ngomong kok nganu, ora ngomong sih ora ketok, soalnya pindah-pindah sendiri. Oke, saya lanjut ya. izin bertanya Nggih, terkait yang rekodan kemarin akan di-share atau bagaimana, nggih, Bu? nanti tak cari dulu ya. Nggih, Bu. Terima kasih. Saya cari terus saya share di ini, di grup aja. Baik, Bu. Terima kasih. Nggih, nanti kemarin saya record kok sepertinya ya. Nggih, nanti saya cari, kayaknya sudah tak kasih nama juga. Cuman harus saya masukkan ke Google Drive biar di-share. Oke. Nah, lanjut nggih. Tadi kan semakin besar ukuran atom atau ukuran ion, itu kan berarti rapatannya semakin kecil ya, semakin nggak rapat, longgar. Gitu. Karena volumenya sebesar, masanya semakin pendek, sedangkan rapatan atau rho itu adalah massa per volume. Nah, itu semakin bertambahnya jari-jari, otomatis rapatan dari atom atau dari ion itu akan semakin kecil. Nah, dengan semakin kecilnya tersebut, maka afinitas proton ionnya, ion negatif itu juga semakin berkurang. Berarti afinitas proton itu hampir sama seperti afinitas elektron ya. Dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Betul enggak? Betul, Bu. Betul. Jadi masih ingat, saya sedikit ingat-ingat juga. Nah, kemudian yang ketiga sistem isoelektronik seperti NH3, kemudian OH-, kemudian F- atau O2-, dan F-, itu tolak sebagai hasil dari bertambahnya massa proton di dalam inti. Ini akan mengakibatkan keelektronegatifan unsur itu bertambah. Hal ini terjadi karena berkurangnya jari-jari. Nah, semakin kecil jari-jarinya, maka keelektronegatifnya itu bertambah. Berarti dari atas ke bawah itu keelektronegatifannya berkurang karena jari-jarinya semakin panjang atau semakin besar. Ya. Kemudian afinitas proton senyawa anion terdiri atas unsur yang sama dengan perbedaan nomor proton karena berkurangnya tolakan proton. Ini contohnya itu H2O yang mempunyai tolakan 760, kemudian OH ini semakin besar ya, kemudian O2- itu juga semakin tinggi. Jadi di sini ada kaitannya nomor 4 dengan nomor ini 3. Jadi dia semakin besar apanya, semakin besar ininya, semakin berkurangnya jari-jari, itu akan mengakibatkan keaktifan itu bertambah. Kemudian perbedaan dan penyetaraan pelarut. Untuk membandingkan kekuatan asam berdasarkan basa, biasanya pelarut kesetimbangan konstan untuk reaksi keasaman dan basa. Ha ditambah B akan menghasilkan ini. Ini terjadi apa? Perpindahannya. Perpindahan H+, di mana H ini akan berikatan dengan B. Melepas A, kemudian berikatan dengan B. Kenapa ini menjadi H+, BH+? Karena B-nya ini di sini kan dia 0. Dia berupa apa? Berupa molekul atau berupa senyawa yang sifatnya netral. Sehingga ini sebagai basanya, ini sebagai asam konjugatnya karena menerima H+. Sedangkan ini amin itu merupakan basa konjugatnya.
Nah, K itu kesetimbangan atau konstanta ya. Kalau KC itu apa? Kesetimbangan nih. Kesetimbangan itu konsentrasi A dikali dengan ini dibagi HA kali B. Nah, kemudian KB ini tinggal dibalik. Nah, ya, kalau ini B berarti kan HA-nya sebagai pembagi. Ya, ini adalah nilai dari Ka. Dengan menganggap konsentrasi molar pelarut tidak mengubah hasil protonasi. Maksudnya ini dengan pertambahan pelarut, misalnya kita menambahkan sedikit air. Nah, ini kan konsep kesetimbangan, kesetimbangan. Terus kalau penyangga juga, penyangga ya, itu dengan penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau dengan sedikit pengenceran itu mengubah pH. Dengan mengambil konsentrasi molar pelarut tidak mengubah hasil protonasinya. Ka dapat diperlakukan konstan dan itu disebut sebagai konstanta disosiasi proton asam. Konstanta disosiasi. Pernah dengar ini ya? Atau dulu apa ionisasi, disosiasi, ionisasi. Monggo, Pak. Sudah mundur. Kok tadi masih nunggu? Apa? Masih nunggu. Iya, ada yang kurang. Ada yang apa? Kacang atau apa tadi, Pak? Kue kacang. Semoga nyanda, tapi kok kayaknya kok belum. Iya. Sampun, saya satu di tempatnya sana, Pak. Pulang. Ngajar. Iya. Nggih, Pak. Sebentar ya. Ada intermezzo. Gimana, Rena? Tadi yang mau nanya apa, Nah? Oh, tidak, Bu. Oh, Dulu tidak. pernah dengar gitu. Nah? Enggak, tadi berarti itu kebalikan disosiasi. Disosiasi itu berarti tadi kebalikannya sama asosiasi. Betul. Oke. Maaf ya, ini tadi ada Pak Sigit cerita. Oke, dalam pelarut transfer proton dari 2 HA atau asam yang berbeda, misalnya ketika HA1 dan HA2 itu digabungkan atau direaksikan itu hampir 100%. Nah, di sini harga Ka tidak dapat dibedakan di dalam pelarut yang diberikan. Ini maksudnya kan HA1, HA2. Nah, kalau di dalam asam itu asam diprotik itu kan ada Ka1, Ka2 itu ya. Nah, itu kan di dalam pelarut karena transfer proton antara 2 asam itu kan terjadi hampir 100%. Sehingga harga Ka1, Ka2-nya letaknya di mana itu kan kita tidak bisa membedakan, itu seperti itu. Itu contohnya itu. Misalnya kalau di sini ya mungkin asam benzoa dengan HCl, itu juga bisa. Tapi kalau yang contohnya yang asam diprotik itu kan sebetulnya kan sudah belajar kimia larutan ya? Belum, kalau spesifiknya belum, Bu. Itu kayaknya masih semester selanjutnya. Iya, 6. 6 apa 5? 6, Bu, yang pemilihan. 6. Oke, ya. Nah, itu kan sebetulnya kalau di asam yang diprotik itu kita harus diketahui Ka1, Ka2. Kalau H3PO4 itu ya ada 3 Ka, Ka1, Ka2, Ka3. Tapi kan itu juga harga Ka kita tidak dapat membedakan jika dalam pelarut yang diberikan. Seolah-olah ya Ka-nya itu Ka total seperti itu. Banyak pelarut dalam suasana asam secara sempurna memberikan protonnya. Nah, ini memberikan pH plus
sebagai spesies yang hanya terprotonasi yang disebut pelarut penyetaraan untuk asam. Ini tadi yang pada reaksi tadi karena B itu dia merupakan molekul, kemudian menerima H+. Ya. Jadi dia sebagai spesies yang hanya terprotonasi. Nah, kalau amoniak sebagai pelarut dengan HF, HCl akan terionisasi menjadi NH4+. Nah, ini kan dari amoniak menjadi NH4+. Ini ibaratnya BH plusnya itu ini di sini NH4 plusnya itu. Nah, untuk yang di bawah ini contohnya HX. HX itu di sini bisa dicontohkan HCl, HF. Ketika dia bereaksi dengan amoniak, maka akan terbentuk NH4 plus X-men. Nah, di mana NH4 plus dan X-men ini selanjutnya akan bereaksi membentuk NH4X. Contohnya NH4Cl, NH4 asetat, NH4F. Nah, seperti itu. Jadi ini BH itu karena B berupa molekul. Dia basa, kemudian terprotonasi atau mendapatkan plus. Ini contohnya NH3. Nah, kalau misalnya di sini H2O, berarti menjadi H3O+. Nah, untuk kekuatan hidrat asam, kalau tadi ada kekuatan apa yang di atas tadi? Ini perbedaan dan penyetaraan pelarut, perbedaannya berdasarkan itu. Kemudian ini kekuatan hidrat asam. Nah, hidrat asam itu contohnya apa ya? H2S, terus H2SC, H2O misalnya, yang menurut hidrat H. Nah, kekuatan relatif hidrat asam golongan 6A dan 7A. Ini 6A. 6A itu ini ya. OS, scandium, TC itu apa ya? TC, OS step. TC, kalau SC scandium. Kalau TC saya lupa namanya, nggak hafal saya. Oh, bunuh kira apal, ya rata apal ke ya. Kemudian kalau ini golongan 7A, F, Cl, Br, I. Nah, di sini kekuatan relatif hidrat asam itu dari mana? Dari bawah ya. Dari ini juga TC itu yang paling bawah. Kalau ini OS kalau saya bilangnya gitu. Kalau ini O oksigen, S sulfur, C S scandium, ini tellurium Pak ya. Kemudian polonium di bawah OS tepo kan itu. Nah, kemudian ini dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu di sini kekuatan hidrat asam semakin besar apa semakin kecil? Semakin kecil, Bu. Semakin kecil. Tapi kok angkanya dari 3, 4, 7, 16 ya? Itu angka apa, Bu? Ini kekuatan asamnya. Mungkin itu pH atau Bukan, apa? kalau pH itu beda. Ini kekuatan asam berdasarkan hidratnya. Jadi berkurangnya kekuatan hidrat asam dikarenakan bertambahnya keelektronegatifan unsur. Jadi dia mungkin ini kalau dari atas ke bawah itu semakin besar kekuatan hidratnya. Tapi kok ini kalau di sininya itu misalnya negatif, kalau ini yang 16, 4, 7, yang ini semakin ke sini semakin kecil, nah itu bisa. Tapi kok ini angkanya semakin besar, itu loh saya yang masih ini juga. Nah, kemudian apa ini karakter ioniknya juga bisa. Karakter ionik bertambah seiring dengan bertambahnya keelektronegatifan unsur. Nah, karakter keelektronegatifan itu dari atas ke bawah semakin besar apa semakin kecil? Semakin kecil. Keelektronegatifan semakin kecil.
Karakter ionik bertambah seiring dengan bertambahnya keelektronegatifan. Berkurangnya kekuatan hidrat asam dikarenakan bertambahnya keelektronegatifan. Berarti hubungannya karakter ionik dengan karakter ionik dengan berkurangnya kekuatan hidrat asam ini apa? Berbanding lurus apa berbanding terbalik? Terbalik. Terbalik ya. Berarti berbanding terbaliknya ini ya. Yang ini kecil tapi yang ini atas. Berkurangnya kekuatan hidrat asam itu berbanding terbalik dengan karakter ioniknya. Betul ya? Iya, Bu. Ya, jadi di situ. Nah, kemungkinan yang dari kiri ke kanan itu adalah karakter ionik. Ini yang angka ini loh. Nah, ini karakter ioniknya yang 3, 4, 7, 16 kan semakin besar. Oke kan? Iya. Ya, tapi hidrat asamnya itu semakin kecil. Jadi ini angka-angka yang semakin besar ini merupakan karakter ioniknya. Kan semakin elektronegatif. Betul kan? Dari I, Br, Cl, F. Di dalam pelarut transfer proton dari 2Ha. Loh kok naik? Sorry Demori. Nah, kemudian satu rapatan muatan basa konjugasi. Ini a critical examination show that. Nah, satu rapatan muatan basa konjugasi. Basa konjugasi adalah basa yang terbentuk atau anion yang terbentuk setelah melepaskan ion H+. Nah, di sini F itu lebih besar dari Cl, lebih besar dari Br, dan lebih besar dari I. Jadi semakin ke bawah, itu muatan basa konjugasinya itu semakin kecil. Karena apa? Karena semakin berkurang ke elektronegativitasnya. Kemudian OS-TEPO itu kecil. Nah, benar, bukan SCTC ya, tapi SE dan TE. Selenium dan tellurium. Kok ini SC kan skandium, tadi salah ini. Berarti tadi yang slide kedua salah ya, Mbak? Yang ini SE ya, SE dan TE. OS STEPO kalau dulu saya menghafalkan dari atas ke bawah. Entah kalau adik-adik ngapalkannya piye. Dulu ngapalkannya gimana kalau dari atas ke bawah golongan 6? Jembatan keledainya apa? Belum pernah bikin jembatan keledai malah. Oh, belum. Loh, di SMA enggak di misalnya Halina Kawin, Robi CS frustasi, golongan 1, golongan 2, bebek mangan cacing seret banget rasane, golongan 3. Golongan 3 itu NPA sepi, NP itu 5 deh. 6 OS tipe, 7 FCL BRI AT kayak gitu. Golongan 4 itu CSI gesempet. Nah. Kalau kayak gitu pernah, Bu, cuman istilahnya beda. Iya, maksudnya itu jembatan keledainya itu kan. Oh, itu jembatan keledai namanya. Ben gampang le ngapalke gitu. Tapi kalau tanya golongan B saya nggak hafal. Semakin kecil anion yang terikat, jadi rapatan muatan basa konjugasi. Yang kedua, semakin kecil anion terikat dengan hidrogen, menyebabkan semakin berkurangnya kekuatan asam di dalam senyawa hidrogen tersebut. Kemudian kekurangnya kekuatan ikatan HX sebanding dengan berkurangnya harga pKa, dan oleh karena itu kekuatan asamnya itu bertambah.
semakin kecil anion yang terikat dengan hidrogen, menyebabkan semakin berkurangnya kekuatan asam di dalam senyawa hidrogen. Berkurangnya kekuatan ikatan HX sebanding dengan berkurangnya harga pKa. Dan karena itu, kekuatan A tambah ini terbalik ya. pKa. pKa itu asamnya kuat atau lemah? Lemah. Ya. Kalau amonia itu, kalau CH3COO itu pKa-nya 5. Terus kalau Cl punya pH enggak ya? Ya, tapi ini kalau dia Al-nya akan semakin bertambah. Betul ya? Betul. Betul. Daripada aku tak takok ke aku juga nganu apa? Kalau asam itu pH semakin bertambah semakin lemah. Semakin lemah ya. Jadi logika kekuatan asam dengan pH ya. Beberapa aturan umum gimana Sebenarnya antara pH, pKa sama P itu bedanya bagaimana gitu? Terima kasih. Kalau pH itu kan kekuatan asam berdasarkan konsentrasi H+. Oke. Kalau pKa, pKb itu kan pKa itu kesetimbangan asam dari kesetimbangan asamnya. Karena kalau asam lemah itu kan kalau di air kan tidak terurai semuanya kan? Iya. Ya, tidak terurai semuanya. Misalnya asam asetat CH3COOH itu kan kalau di dalam air itu kan akan terurai menjadi H3CO- dan H+, kemudian itu tidak seluruhnya, tidak 100%, tapi ada sebagian CH3COH itu yang ada di dalam air. Sehingga ada harga KC, kesetimbangan. KC itu kan kesetimbangan konsentrasi kalau dulu ya. Secara umum semua reaksi kesetimbangan kan itu KC. Nah, itu kan sama dengan konsentrasi ion-ionnya, perkalian konsentrasi ion-ionnya yang ada di sisi kanan dibagi dengan konsentrasi larutannya. Nah, itu kan kalau kesetimbangan kan seperti itu. Kalau di asam kan juga kesetimbangan asamnya adalah konsentrasi dari anion-ionnya, misalnya H+-nya dikali dengan X-nya, CH3COO-nya dibagi dengan konsentrasi dari asam asetat itu sendiri. Nah, itu Ka, kesetimbangan asam. Nah, kalau reaksi itu kesetimbangan reaksi KC, KCP, kalau KP kesetimbangan PPP, tekanan parsial. Nah, itu kalau P itu tekanan parsial. Kemudian kalau HP itu berarti kesetimbangan basa. Tuh. Kenapa kalau pKa itu misalnya nilainya besar, tapi KA-nya itu malah kecil, Bu? Kayak berbanding terbalik gitu. PKA sama KA-nya itu berbanding terbalik, Bu, Iya. maksudnya. PKA itu berbanding terbalik dengan KA, sama juga pH itu berbanding terbalik dengan H+, konsentrasi H+. Karena pH sama dengan log H+. PK itu sama dengan log KA. pH sama dengan log konsentrasi H. PKA itu sama dengan log KA atau seperlog A.
Log 1/Ka kok 1/log Ka. Terima kasih. Nggih. Nah, jadi itu karena min log H plus atau min log Ka untuk pKa sehingga berbanding terbalik. Kemudian untuk kekuatan oksida asam, beberapa aturan umum mengenai kekuatan asam dari oksida asam mengikuti penjelasan beberapa faktor. Seperti satu, kekuatan asam bertambah dengan keelektronegatifan golongan penggunaan proton karena efek induksi, terinduksi magnetik. Nah, kemudian bertambahnya bilangan oksidasi atom penggantian atom H dari air akan menambah keasaman. Kemudian yang ketiga, untuk oksida asam tak bermuatan dalam semua atom oksigen akan tertarik ke atom pusat, sehingga kekuatan asam bertambah dengan bilangan atom oksigen non-hidrogen. Yang keempat, untuk oksida asam mempunyai kesamaan komposisi dan bilangan oksida atom pusatnya, atom pusat E. Kekuatan asam akan berkurang dengan ukuran atom X. Nah, ini beberapa aturan umumnya untuk oksida asam. Apa sih oksida asam contohnya? Misalnya SiO2, kemudian Al2O3, kemudian Fe2O3. Nah, itu contoh-contoh oksida asam. CuO, NiO itu contoh-contoh untuk oksida asam. Kekuatan asam bertambah dengan keelektronegatifan golongan itu dan kemudian penggantian proton karena efek induksi dari golongan itu. Misalnya kan NiO itu lebih asam dibanding dengan minyaknya CuO, itu di situ. Bertambahnya bilangan oksida pengganti H dari air akan menambah keasaman. Itu beberapa oksida asam. Nah, oksida asam ada lagi misalnya yang lain. Kalau tadi oksida logam tapi yang sifatnya asam. Kemudian oksida asam yang lain misalnya apa ya? H2. Kalau H2SO4 itu ya bukan oksida asam. H2O. Kalau HCl itu bukan oksida asam. H2SO4 itu juga bukan oksida asam. Karena sulfurnya. Kalau SO3 itu tidak asam bukan? SO3. Ya, itu oksida asam. Terus kalau H2SO4 enggak oksida. H2SO4 itu merupakan sulfat. Kalau SS tadi yang digunakan apa? Kan oksida. H2SO4 itu kenapa enggak oksida asam? Kalau itu asam, ya bisa jadi ya karena ada oksidanya ya. Oksida asam HClO, Oh iya betul, sama-sama Mbak. SO3, ClO4, ClO3. Itu contoh-contoh oksida asam. Berarti asam sulfat, asam klorat, perklorat. Nah, itu kemudian ada lagi NO ya, NOx ya. Itu. Kira-kira itu yang termasuk oksida asam. Jadi di situ. Kemudian beberapa oksida logam juga itu ada yang sifatnya asam tadi seperti NiO, CaO, kemudian kalau CaO basah, oksida basah. Kalau SO3 itu asam Lewis. Kemudian CuO itu juga asam. Nah, ini ada beberapa faktor menyebabkan kekuatan oksida asam
Contohnya di sini adalah efek muatan formal, efek ikatan pi, adanya orbital D, kemudian efek solvasi. Pernah menghitung muatan formal belum? Pernah, Bu. Pernah. Muatan formal itu bagaimana? Yang pernah tapi lupa. Pernah tapi lupa. Banyaknya elektron apa dikurangi elektron apa gitu kan? Iya. Ya, Nah, yang elektron ikatan anti ikatan itu Elektron valensi jumlah elektron valensi, kemudian dikurangi jumlah dikurangi jumlah elektron bebas. dikurangi ya jumlah PeB, terus dikurangi lagi jumlah elektron yang ikatan. Kalau di Google gitu, Bu. Maaf. Nanti dicari ya. Itu. Jadi semakin besar efek muatan formalnya, nah itu akan semakin kuat untuk oksida asam itu. Jadi tadi jumlah elektron valensi dikurangi jumlah elektron tak berikatan atau jumlah elektron bebasnya dikurangi lagi, misalnya jumlah elektron yang berikatan. Apa dibagi dua? Saya juga agak lupa. Nah itu. Nek pas mulang ini kali, engko nek dieling-eling kadang. Tapi nek enggak nganu ya itu. Nah, kemudian efek ikatan pi. Ikatan pi yang bagaimana? yang orbital P sama P bukan, Bu? P sama P. Ya, dan biasanya ikatan pi itu dia apa ini namanya? Nek ininya bubuk terusnya berdiri itu loh, Dek, namanya apa? Tumpang tindih. Tumpang tindih. Tumpang tindih. Kalau ini sejajar. Kalau ini sejajar ya. Kalau ini Overlapping. bukan overlapping. Yang kalau yang sejajar dengan sejajar itu kan dia membentuk ikatan sigma, yang ikatannya lebih kuat. Kalau yang berdiri kemudian ini kan membentuk seperti ini, nah itu ikatan pi. Nah, yang ikatan pi ini kekuatannya enggak sekuat ikatan sigma. Sehingga kalau terjadi pemutusan, itu yang terputus terlebih dahulu adalah ikatan pi. Itu, ya. Orbital kan ada PYPZ sama P, tapi ada PXPZ-nya ini. Tegak lurus maksudnya. Kalau tadi sejajar, kalau yang ini yang tegak lurus dengan ini sumbu ikatan sigmanya. Itu. Kemudian adanya orbital D. Siapa yang punya orbital D? Itu di sini adalah atom pusat. Betul kan? Nah, tadi yang asam yang di awal-awal tadi tentang berbicara tentang atom pusat tadi. Kemudian efek solvasi. Solvasi itu proses apa ya? Larutan. Tapi pelarutnya yang bukan air, misalnya hidrasi. Hidrasi pelarut air, kalau solvasi pelarut non air. Jadi efek pelarutan di mana pelarutnya non air ini adanya orbital D itu yang terdapat pada atom pusat. Kemudian efek ikatan pi dan efek ikatan muatan formal. Ini faktor-faktor yang menyebabkan kekuatan asam. Nah, kemudian ini untuk kekuatan asam organik itu juga akan berbeda lagi karena di dalam senyawa organik itu ada beberapa gugus. Ada gugus karboksilik, ada gugus apa ini? Hidroksil yang mampu mengion dan melepaskan proton. Beda dengan asam-asam anorganik seperti HCl, HF itu merupakan asam anorganik di mana di situ kan hanya satu ikatan H dengan ini dengan apa
atom yang lebih elektronegatif. Nah, sedangkan di asam organik itu ada 2 gugus. Cirinya ini kan ada gugus karboksil ya, di mana C mengikat berikatan rangkap dengan O yang berikatan dengan OH. Kalau yang keton itu gugus karbonil. Nah, terus ada juga gugus OH atau yang disebut dengan gugus hidroksil, sehingga ini masing-masing ini kan mampu untuk mengion dan melepaskan proton. Contohnya kalau ikatan rangkap ini itu dia lepas akan menjadi omen misalnya. Ini kan menjadi berkurang itu. Kemudian H ini juga bisa lepas menghasilkan H+ menjadi CO minusnya. Kalau ikatan rangkapnya lepas dari satu, nah ini kan menjadi O min. Nah, di situ. Akibat dari substitusi itu penggantian, reaksi penggantian, molekul organik pada kekuatan asam dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu efek induksi dan efek resonansi. Pernah dengar resonansi? Nah, Bu. Biasanya dimiliki oleh gugus benzen ya? Nggih, Bu. Nah, kalau induksi itu yang tadi pelepasan dari substitusi molekul organik ini. Nah, ini efek induksi. Contohnya pasangan elektron bebas dari ikatan CX. Ini X lebih elektronegatif daripada C akan terpolarisasi memberikan muatan positif ke atom karbon. Sehingga C-nya itu akan bermuatan positif. Nah, elektron akan terdistribusi pada ikatan yang berdekatan. Karena ikatan internal terpolarisasi meningkat dari atom satu ke atom yang lain, maka efek ini disebut efek induksi. Nah, ini karena ada dipol-dipol, terbentuknya dipol positif dan dipol negatif. Nih. Ya, induksi elektromagnetik di situ. Sehingga ini ketika X ini lepas, dia bermuatan menghasilkan dipol negatif, sedangkan C-nya itu dia menghasilkan dipol positif. Nah, kemudian efek resonansi itu di sini ada sistem aromatik, contohnya benzen. Efek resonansi lebih penting dari efek induksi dalam menentukan polaritas ikatan dan pemisahan muatan. Ini dapat dijelaskan dalam beberapa contoh nitrophenol. Nitrophenol rumusnya seperti apa? Benzena, kemudian di gugus nomor satunya itu OH, di gugus nomor 2 atau 5 ya, itu gugus nitro. Nitro itu NO ya. Kemudian trimetil silianilin. Kemudian asam metoksibenzoat. Kalau asam metoksibenzoat rumus strukturnya gimana? Trimetisilianilin. Kalau anilin itu rumusnya apa? CH3 ya, DE. Benzena yang mengikat apa? Gugus utama anilin. Kalau yang atas penol itu OH. Kemudian nomor 5-nya atau nomor 1-nya itu NO. Kemudian trimetil itu berarti 2, 4, 5. Itu NO2. mengikat metil, kemudian anilin NH2. NO2. NO2. Ya, NO2. Kemudian kalau asam metoksibenzoat itu berarti COO
COOH di gugus satunya itu mengikat COOH, kemudian gugus ini sebelahnya itu mengikat CH metoksi. Metoksi itu apa? Alkil AA, bukan alkil. Metoksida. Metoksi benzoat. Rumus strukturnya apa? Bentar, saya carikan juga. Metoksi benzoat. Kalau di Google nggak ada yang metoksibenzoatnya doang, Bu. Adanya kayak asam 4 metoksibenzoat, asam 5 metoksibenzoat gitu. Ya, bisa, Dik. Berarti asam 5 metoksibenzoat. Metoksibenzoat itu metoksinya gugusnya apa? COO. Itu COO. COO. Rumusnya NO3. Metoksi. C8H8O3. Itu C8. Nganu rumus struktur ya, Dek, rumus struktur ya. Rumus strukturnya. Ada nih sini bromo BR, di bromo di nitrotoluen. Nitrobenzoat. Nek nitro itu NO sama ini. Metoks itu metil itu bukan? iya OCH3. Ya toh? Oh, CH3 ya. Berarti gugus. Ya. Jadi yang satu itu COOH, yang satunya itu CH3. Iya OCH3. Oh, CH3 ya. Kayak gugus keton ya, Mbak. Ya. Itu. Gugus metoksa aldehid keton apa ether? Ether ya? Iya, Bu. Iya. Metoks itu ether. Kemudian ini nitropenol. Nitropenol itu kan tadi di sini efek induksi. Jadi di sini ada H, kemudian ini nitro, NO2-nya. Kalau ini para apa? Ini para ya? Orto, meta, para. Masih ingat? Masih. Nah, efek induksi akan meningkatkan keasaman fenol pada orde orto lebih besar dibanding dengan meta, lebih besar orto dari meta lebih besar daripada para. Posisi yang seperti ini itu dia mempunyai kekuatan asam yang paling kecil. Betul kan? Enggak. Itu. Tadi karena efek induksinya kecil. Kenapa? Karena jauh. Itu kan dia ini melepas apa ini menjadi muatan positifnya itu kan di situ. Namun ikatan resonansi melemah pada OH pada posisi para sehingga keasaman fenol pada orde para lebih besar daripada orto, lebih besar pada meta. Jadi ini berkebalikan antara efek induksi dengan efek resonansinya. Karena kalau resonansi kan ini tadinya ini ya, ini kan melepas H+. Nah, kemudian ini kan menjadi ikatan apa? Ikatan rangkap, kemudian yang sini lepas ke sini. Nah, ini ke sini menjadi ininya yang rangkap ke P. Itu. Jadi kalau efek resonansi para itu lebih besar daripada orto karena orto kan di sini itu dia dari sini ke sini yang tadinya rangkap menjadi tunggal.
Tuh. Tapi kalau efek induksinya itu meningkatkan keasaman fenol pada orto. Jadi di antara induksi dan ikatan resonansi ini itu Berbanding terbalik. berbanding terbalik. Izin bertanya Ibu, kemudian untuk efek induksi pada orto berarti tetap lebih besar daripada metang gitu. Soalnya di efek induksi Mm-mm. itu cuman Iya, di pengecualian untuk orto doang berarti. kalau efek induksi itu orto paling besar dibanding dengan meta, dibanding dengan para. Karena ini melepaskan ion H+, melepaskan H+-nya ini kan, kemudian dia akan ke sini. Nah, elektronnya menjadi ke sini. Tadi kan terbentuk dipol positif, dipol negatif. Kalau Iya. X-nya ini negatif, berarti C-nya yang ini positif gitu kan? Itu. Tapi kalau untuk yang para itu kan terbentuknya induksi kan agak jauh gitu loh, Dek. Nah, kalau yang ini efek resonansinya, Oh iya. pemindahan ikatan rangkap. Gitu. Karena kalau di sini ini kan menjadi tunggal ini dari ikatan rangkap menjadi tunggal. Nah, kalau di sini kan untuk ini kan C-nya di sini dengan N yang di sini. N kan lebih elektronegatif dibanding dengan C kan? Kalau N-nya itu di sini. Nah, kalau ini kan N-nya akan lepas. Nah, kemudian di sini C-nya itu akan lebih positif dibanding dengan C yang ada di sini misalnya. Gitu. Baik, Bu, terima kasih. Nggih. Nah, kemudian ini trimetil silianilin. Nah, ini juga ini NH2, kemudian ini Me3. Oh, Me3-nya di sini. Oh, SiMe3, silan. Nah, Si ada Si-nya. Silianilin, Si. Trimetil Si-anilinnya. Nah, ini ada posisi meta menunjukkan pengaruh pelepasan elektron. Kemudian efek resonansi orbital 3D pada atom silikon mempengaruhi kekuatan asam pada posisi orto dan para. Ini Si-nya ternyata karena ada silikon, Mbak. Kemudian adanya atom efek dari orbital D. D itu karena D itu silikon itu berarti dia sudah mempunyai orbital D. Sedangkan C itu kan belum 12 ya. 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2. Tapi kalau silika kan sudah ada orbital D-nya. Nah, di sini berpengaruh terhadap kekuatan asam pada posisi orto dan para. Kalau posisi posisi orto, posisi meta di sini. Nah, itu tidak berpengaruh. Nah, tadi kan kemungkinan resonansi ini kan, tadi pelepasan di sini. Kemudian resonansi tidak teramati pada substitusi asam benzoat dengan atom silikon. Di sini, kalau yang ini. Kalau yang ini teramati, kalau yang ini tidak. Ini berdasarkan penelitian mungkin ya. Nah, kemudian metoksibenzoat. Nah, metoksibenzoat. Oh, nah ini kan kalau metoksibenzoat kan ini keton ya. Ton. Kemudian ini benzoatnya. Pada posisi meta, gugus ome yang ini memiliki efek induksi. Pada posisi orto dan para, gugus metoksi bertindak sebagai elektron yang melepas gugus akibat resonansi yang mengurangi kekuatan asam atau mengurangi keasaman. Jadi yang mempunyai efek induksi hanya pada posisi meta di sini.
Kemudian posisi orto dan posisi para itu di sini berpengaruh akibat resonansi ya. Jadi dari sisi resonansinya akan mengurangi keasaman. Kalau yang pinter-pinter kayak gini biasanya orang organik deh. Melepas kayak gitu. Oksida biasa disebut sebagai asam atau basa berdasarkan ion yang dilepaskan. Oksida asam cenderung meningkatkan konsentrasi H+, di mana oksida basa itu cenderung untuk menurunkan konsentrasi H+. Ini contoh oksida asam, ini oksida basa. Oksida asam itu bila bereaksi dengan air akan membentuk H+, sedangkan oksida basa itu akan menghasilkan H2O. Nah, M ini biasanya dari metal. Amina dan efek solvasi. Bahasa alami dan akil amina dapat ditulis sebagai ini RNH3 akil tambah H2O akan membentuk R3NH+ dan OH-. Nah, berikut efek induksi dari basa dalam fase gas. Nah, efek induksinya itu dari amonia, kemudian CH3, NH3, kemudian CH3 2 kali NH, dan CH3 3 kali N. Jadi dari ini yang amonia murni itu lebih kecil dibanding dengan CH3. Ini CH3 mengganti 1H. Betul enggak? Yang ini, Ding. Yang ini yang mengganti. Tapi kalau ini CH3 berikatan dengan NH3. Jadi kalau ini gambarnya CH itu kan mempunyai 4 tangan, toh Mbak, Mas? Nah, Iya, Iya. Bu. nah C1-nya mengikat NH3 kalau di sini. Nah, kalau yang ini itu N-nya itu yang terikat yang mengikat 2. Kalau N itu kan dia mempunyai 5 elektron pada kulit terluar, tapi yang berikatan itu hanya 3. Yang 2 itu sebagai pasangan elektron bebas, sehingga dia mengikat 3 atom yang lain dan H. Gitu. Kalau ini yang mengikat itu N-nya. Mengikat C, mengikat N. Gitu. Nah, kalau yang ini CH3 3 kali N. Ini yang mempunyai efek induksi paling besar ya. Karena ukuran molekulnya juga berpengaruh. Berkurangnya energi solvasi berbanding terbalik dengan kebasaan pada fase gas karena berkurangnya solvasi. Berarti dalam posisi padatan lebih besar daripada air, lebih besar daripada gas. Solvasi dari amina primer dan amina tersier. Ini gambarnya di sini. Amina primer, amin. Gugus amina yang terikat pada C nomor 1. Kalau dulu seperti itu. Kalau ini yang amina tersier. Yang tersier yang mana? Yang A apa yang B? Yang B. Yang B, karena dia mengikat OH. 3 OH yang lain ya. Tuh. Izin bertanya Ibu, yang dimaksud tadi itu yang tersier itu yang N-nya kah atau yang gimana? Yang tersier itu di sini N nomor 1. N. Oh, gitu. Tapi N-nya apa R? Nah, R-nya itu dia ini R-nya paling ujung kok, Mbak. Oh iya. Iya Salah kan? lihat Bu. Saya kira tadi itu R-nya H, makanya bingung. Ini R ini, R. Jadi ini kan kaitannya dengan asam ya. Dengan solvasinya. Jadi ini R telu loh. Iya itu R.
Ini R3. Nah, solvasi dari amina primer dan amina tersier. Nah, ini primer ini karena dia mengikat ininya satu tok. Ininya, yang terikat ini satu. Nah, sedangkan tersier itu kan dia mengikat 3H kan, yang lain kan, yang satu R-nya saja. Kalau di sini, ya, proses solvasinya kan ini. Meskipun ini kan air, tapi dia kan bukan dalam bentuk cair, tapi dalam bentuk gas. Misalnya kan di situ ya. Itu. Izin memastikan Ibu, ini tuh sebenarnya yang diikat N itu H-nya atau H3OH Ibu? H3O. Soalnya kan di sebelumnya tadi sempat ada reaksi yang menghasilkan H3O gitu. Yang mereaksi ini yang H3O. Mana? Itu yang asam basa yang menghasilkan H3O kalau nggak salah di sini atau di pertemuan kemarin gitu. Oh, H3O plus tah. Gitu. Oh, Sebenarnya yang N itu mengikat H-nya atau digabung H3O. Soalnya kan nanti barangkali ada struktur senyawa yang N-nya juga mengikat H, tetapi H-nya itu nggak mengikat H2O begitu. Terima kasih. oh gitu. Kalau kemarin kan menghasilkan H3O plus ya, yang hidronium itu ya. Gitu. Oke. Nah, ini kalau yang ini itu dia mengikat H, nah hanya mengikat air. Nah, ini hanya sebagai H+, O plus ini. Begitu. Gitu. Baik, Bu. Oke. H3O plus ini di sini. Ya, jadi H plusnya mengikat air. Ya, kemudian dia primer karena hanya satu mengikat H plus yang terikat air H3O plus. Ini juga kalau ini tersier karena dia mengikat 3H plus. Nah, tapi kan H plus itu kemarin dia sebagai itu mengikat air kan? Gitu. Oke. Tapi ini ikatannya ikatan hidrogen. Karena berada di luar molekul. Oh iya. Ya, jadi dia berada di luar molekul air. Itu ikatannya hanya ikatan hidrogen yang mudah lepas. Kalau yang ini ikatan kovalen yang sulit lepas. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, ini. Nah, ini dulu ada yang nanya. Pada aromatik efek resonansi lebih penting daripada efek induksi. Kenapa? Nah, itu. Ini karena pada sistem aromatik benzena rumus strukturnya berbentuk cincin, yaitu adanya ikatan selang-seling. Sehingga lebih mudah mengalami resonansi dibanding dengan mengalami efek induksi. Nitrofenol mengapa melemah dibanding OH? Nah, ini jawabannya di sini. Karena nitrofenol antara gugus OH dan gugus nitro paling jauh, sehingga tidak hanya ada pengaruh efek induksi saja, tapi ada pengaruh ikatan resonansi juga. Efek induksi akan meningkatkan keasaman fenol pada orto lebih besar dari metan, lebih besar dari para, namun resonansi akan melemah. Itu tadi yang tadi. Itu. Ada pertanyaan? Itu Belum, Bu. berarti energi solvasi itu lebih ke merujuknya keasaman ya, Bu. Iya. Terus kalau yang kebasaan tuh, kalau misal di struktur kayak gitu tadi, merujuknya ke Kebasaan ini belum deh. Jadi kebanyakan di sini yang dipelajari keasaman dulu karena yang melepaskan H+ tadi kan. Itu. Jadi kekuatan asam itu yang ini. Kalau kebasaan itu kalau dari material saya itu karena dia mengikat
ini misalnya CaO. CaO itu dia karena mempunyai pasangan elektron bebas yang terikat pada membentuk gugus yang terikat pada ini ruang yang kosong dari reaktan yang akan kita gunakan seperti itu. Jadi jarang untuk material-material padatan, material katalis basa karena dia kekuatan basa di sini. Jadi nggak banyak dibahas kalau berdasarkan kekuatan asam. Kalau definisi dari kekuatan asam ini banyak dikhususkan atau dibahas pada senyawa-senyawa yang asam. Kalau kekuatan basa itu berarti karena dia melepas OH- tadi. Semakin banyak OH- yang dilepaskan, maka kekuatan basanya akan semakin besar. Itu. Iya, terima kasih banyak, Bu. Ya. Jadi beda karena kalau yang dari yang kita bahas yang ini itu masih karena dia melepas H+ itu. Nah, kalau yang nantinya misalnya melepas OH- dia sebagai OH- berarti di sini sifat basa yang semakin besar. Nah, kalau oksida logam itu yang mempunyai sifat basa itu biasanya golongan alkali. Alkali tanah itu baik senyawa oksidanya maupun senyawa hidroksidanya itu dia merupakan senyawa yang bersifat basa. Jadi ke elektropositif ke arah ini OH-nya. Kalau tadi keasaman itu dipengaruhi oleh elektronegativitas dari X-nya yang terikat oleh H+. Kalau di sini kalau kekuatan basa berarti kekuatan keelektropositifan dari M-nya dari logam yang terikat oleh OH. Seperti NaOH, BaOH 2 kali seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Nah, sedikit saya share lagi. Ini apa lagi nih ya? Nah, ini asam basa yang kemarin, asam basa HSAB. Sedikit saja. Nah, kemarin saya pernah menyinggung sedikit ya tentang hard and soft acid and base atau asam keras lunak dari asam atau basa, atau basa keras asam keras, basa lunak asam lunak. Nah, ini sedikit pengertian. Nah, untuk HSAB ini pada umumnya itu pada asam Lewis. Nah, asam Lewis itu kemarin asam yang gimana? Yang berkaitan dengan pasangan elektron ya. Asam itu menerima donor pasangan elektron, basa itu sebagai pendonor. Sebagai pendonornya. Nah, asam Lewis diklasifikasikan menurut sifat keras dan lunaknya. Nah, ini yang berpengaruh siapa? Logam dan ligan. Yang dikelompokkan menurut sifat keras dan lunaknya berdasarkan pada polarisabilitas unsur yang pada akhirnya dikemukakan prinsip HSAB ini. Jadi, di sini berdasarkan logam dan ligannya. Itu. Jadi kekuatan asam basa di situ. Kan kalau kita berbicara tentang kimia koordinasi itu kan ada ligan kuat, ligan lemah ya. Iya ada. Ligan kuat, ligan lemah, sehingga kalau ligannya kuat itu akan berpengaruh terhadap bentuk juga kan, geometri gitu kan. Iya. Terus kalau ligannya kuat itu bisa mempromosikan elektron itu akan bergerak ke kulit berikutnya.
atau mempromosikan elektron itu terjadi eksitasi. Tapi kalau ligan lemah itu kan tidak mampu gitu. Betul ya? Ya, Bu. Ye. Sehingga misalnya itu katakanlah untuk senyawa kompleks yang berbentuk yang terdiri atas 6 itu berbentuk apa? Oktahedral. Katakanlah oktahedral itu ada yang D2sp3 atau sp3d2. Pernah dengar itu? Pernah tapi lupa, Bu. Nah, itu. Jadi ada D2sp3 atau sp3d2. Nah, dari situ itu dipengaruhi oleh ligan. Apakah dia itu ligan kuat atau ligan lemah. Jadi menggeser elektron untuk bergerak untuk tereksitasi ke kulit berikutnya. Biasanya di situ. Nah, itu akan berpengaruh terhadap sifat dari hard and soft dari asam basa tersebut. Logam diklasifikasikan menjadi kelas A. Logam itu terdiri atas logam alkali, ion logam alkali tanah. Kemudian kelas B itu logam berat atau ion yang keadaan oksidasinya rendah. Jadi ada logam A, logam A dan logam B, kelas A dan kelas B. Ini alkali tanah. Kemudian yang di sini ada logam B itu ion logam berat atau ion dengan keadaan oksidasi rendah. Oksidasi rendah itu mempunyai bilok kecil Ag+, Cu+. Ligan diklasifikasikan sebagai ligan A atau ligan B tergantung pada suasana untuk kompleks terkeras dengan kelas A atau kelas B. Jadi di sini ligan itu tergantung pada suasana dari logam ya. Logam yang ditempati. Kompleks terkeras dengan kelas A, kompleks dia ketika membentuk senyawa kompleks itu tergantung pada logam kelas A ataukah logam dari B. Nah, kecenderungan donor logam, donor atom atau untuk kompleks dengan ion logam. Nah, ini ada kecenderungan untuk kompleks dengan ion logam kelas A. Nah, ini yang mempunyai kecenderungan untuk membentuk kompleks dengan golongan A, kelas A. Kelas A itu tadi siapa? Yang alkali tanah. Alkali dan alkali tanah. Nah, ini kalau dia berikatan dengan kelas A, maka kekuatan N lebih besar dari P, lebih besar dari AS, lebih besar dari SB. Kekerasnya, misalnya seperti itu. O lebih besar dari S, lebih besar dari S. Lebih dari TE. P, CL, BR itu semakin kecil. Misalnya. Nah, sedangkan jika kecenderungan kompleks dengan ion kelas B itu logam berat atau ion logam dengan bilok kecil, itu akan terjadi sebaliknya. N itu menjadi dia paling lemah atau paling soft ya. Itu. Jadi kekuatan dari ligan kan unsur ataupun ion yang mempunyai pasangan elektron bebas. N kan punya satu, P kan juga. Ini golongan 5 berarti mempunyai satu pasangan elektron bebas. Kalau golongan 6 mempunyai 2 pasang elektron bebas. Kemudian ini menurut Person tahun 63, keadaan di mana spesies keras untuk menjadi satu dengan yang ukurannya kecil dan polarisabilitasnya rendah. Ikatan antara asam dan basa menunjukkan bahwa spesies keras cenderung berikatan dengan spesies yang keras, sedangkan spesies yang lunak itu lebih suka dengan yang lunak. Artinya asam keras akan bereaksi dengan basa keras, kemudian asam lunak itu juga akan lebih suka untuk bereaksi dengan asam lunak.
aturan persen hanya memperkirakan kualitatif prediksi stabilitas relatif untuk produk dan bukan sebuah teori atau penjelasan dari pengamatan. Nah, ini kekuatan asam basa dari HSCP. Asam atau basa dapat digolongkan menjadi keras atau lunak dengan preferensi reaktan keras dan lunak, tergantung pada reaktannya. Tadi logamnya tadi. Contoh, basa B dapat diklasifikasikan sebagai basa keras dan lunak tergantung pada apakah tetapan kesetimbangan K untuk reaksi ini, misalnya B basa H+, CH3H3+ menjadi CH3HGB+ plus min. Jadi di sini basa B dapat diklasifikasikan sebagai basa keras atau lunak tergantung pada harga tetapan kesetimbangan. Berarti tergantung dengan siapa dia bereaksi membentuk ini. Apakah dia bereaksi dengan Hg+, ini berarti oksida logam yang golongan B ya, ataukah dia dengan oksida logam dengan golongan yang A. Semakin besar harga K-nya, itu berarti dia semakin keras. Kekerasan atau kelunakan diukur dengan perbedaan tetapan stabilitas dengan kation metil merkuri sebagai ligan dan tetapan disosi asam Ka. Ini pengukurannya. Tapi stabilitas kation metil merkuri 2 ini. Ini untuk mengukurnya ya. Kemudian untuk basa keras pKa lebih besar daripada log Kp. Sedangkan untuk basa lunak pKa kurang dari log Kp. pKa lebih dari log Kp, lebih besar dari log Kp. Sedangkan untuk basa lunak pKa itu kurang dari log Kp. Kalau pKa kan min log Ka ya. Min log Ka. Kalau log Kp udah beda. Misalnya pKa dari asam asetat itu kan 5 karena Ka-nya 10 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau log Kp itu kan berarti kalau Kp 10 pangkat 5, lognya berapa? Log 10 pangkat min 5. Log Min 5. min 5 ya. Min 5. Iya, min 5, Bu. Ya, berarti kan dia dikatakan basa keras apabila pKa lebih besar daripada log Kp. Misalnya pKa-nya 5, kemudian ketemu dengan B-nya ini, yang besarnya log Kp-nya min 5, berarti dia termasuk basa keras. Dikatakan lunak apabila log Kp-nya itu lebih pKa kurang, lebih besar ya. PKB-nya lebih besar daripada pKa-nya. KB-nya lebih besar dari ini PK. Berarti siapa? Ya PKB dari misalnya apa yang 10, misalnya asam asetat dengan basa yang mempunyai asam asetat itu pKa-nya 5. Berarti kalau PKB-nya itu yang ini, yang dia yang positif ya, harusnya gitu. Log Kb. Misalnya ini yang termasuk basa lunak siapa ya? Tadi liganya, tergantung liganya tadi. Tergantung dari dia bereaksi dengan siapanya tadi. Yang jelas ini pKa-nya harus kecil.
pKa-nya kecil. Berarti yang misalnya yang Ka-nya kecil apa besar? Besar. Asam keras khasnya adalah kation dari golongan 1 sampai 4 dalam keadaan oksida lebih tinggi. Nah, itu asam keras. Asam lunak adalah kation dari golongan 1B dan 2B, logam dalam keadaan oksida yang lebih rendah. Nah, ini contoh asam keras. Ini contohnya berarti apa? Golongan 1 sampai 4 dalam keadaan oksida lebih tinggi. Berarti misalnya CaO itu lebih keras. Berarti basanya ya, kalau oksida basanya CaO itu lebih keras daripada Ca2O. Cu. Nah, kalau yang golongan 1B, 2B itu golongannya siapa? Golongan 1 sampai 4 itu Na, kemudian golongan 2 itu Ca, golongan 3 itu nitrogen ya. Kok nitrogen? Golongan 3 itu apa? Boron. Golongan 4 itu karbon. Nah, dalam keadaan oksida lebih tinggi. Berarti kalau C ya C4+. Itu dia asam keras khasnya di situ. Kalau asam lunak adalah dari golongan 1B, 2B. Golongan 1B itu golongannya siapa? 1B. Golongannya siapa? CuNi ya? Zn. CuZn ke bawah. Nah, itu. Tapi dengan bilangan oksidasi yang lebih rendah. Kalau Cu ya bukan Cu2+, tapi Cu+. Cu2O itu merupakan asam lunak. Kemudian asam kuat itu vanadium, krom, mangan, iron, kobalt, boron trifluorida dan klorida, aluminium triklorida, AlCl3 dan metil tin 4. Asam lunak ini contohnya gallium triklorida atau tribromida. Contohnya di sini. Ini contohnya. Ini kenapa vanadium merupakan vanadium 5? Karena dia bilangan oksidanya paling tinggi. Kalau vanadium 5, krom itu ada 4, ada krom 4 tinggi dibanding dengan krom 3. Mangan 7, Fe itu Da, ada Fe2, ada Fe3, lebih stabil yang 3, kobalt 3. Nah, itu dia karena kestabilan dari kationnya. Nah, ini asam lunak itu ini ya, kation golongan 1, 2 dengan bilangan oksidasi rendah 0 ke 1. Juga di sini contoh yang lain adalah gallium triklorida atau tribromida. Alga golongan 3. Logam dan non-logam dalam keadaan oksidasi yang lebih rendah itu asam lunak, tapi mereka dalam keadaan oksidasi yang lebih tinggi itu menjadi keras. Berarti kalau dia mengalami oksidasi itu menerima oksigen ya. Berarti kan dia menjadikan biloknya lebih besar. Nah, itu bisa berubah dari keadaan asam lunak menjadi asam keras. Tidak semua asam keras sama-sama kuat. Contohnya ion cesium itu lebih lunak dibanding dengan ion litium yang lebih kecil. Bisa basa keras itu contohnya amonia, air, amina, amonia, air, fluorida, dan klorida. Dan basa lunak itu contohnya sianida, tiosulfat, kelompok tioalkoksi, dan iodida.
Anilin, piridin, dan bromid itu basa batas. Basa batas itu antara keras dengan lunak. Amonia mempunyai sifat khas keras. Kemudian kehadiran cincin aromatik dengan mudah terpolarisasi, membentuk anilin, baik anilin atau dan piridin cukup lunak untuk dipertimbangkan sebagai case headline. Kerasan dan kelunakan mengacu pada interaksi keras-keras dan lunak-lunak. Jadi keras akan bertemu dengan keras, lunak akan bertemu dengan lunak. Yang dibedakan dari kekerasan asam basa yang melekat. Asam keras atau basa dapat menggantikan asam lunak atau basa bahkan ketika tampaknya melanggar prinsip interaksi. Ini pengecualian. Jadi prinsip HSAB itu beda dengan prinsip hidup ya. Kalau HSAB keras-keras, lunak. Tapi kalau orang itu kalau keras ketemu keras payah. Keras ketemu dengan lunak. Lunak ketemu dengan keras. Nah, keras ketemu keras ya gendrul terus. Nah, basa keras lunak sulfit, basa keras lunak sulfit dapat mengganti fluoret basa keras lunak dari proton. Nah, ini misalnya ini senyawa sulfit dengan HF akan mengganti ini ionnya. Itu kira-kira. Nah, klasifikasi asam keras lunak dan intermediate. Nah, ini beberapa contoh asam keras, kemudian asam lunak, kemudian intermediate itu diantaranya ya, yang antara keras dengan lunak. Kemudian klasifikasi basa, ini juga basa itu kecenderungan senyawa yang mempunyai pasangan elektron bebas dan bermuatan negatif, melepas OH. Aplikasi dari konsep HSAB, konsep ini mampu menjelaskan stabilitas AgI2 karena interaksi lunak-lunak. Membuat AgF tidak stabil karena lunak dengan kuat. AgI itu endapan yang berwarna kuning ya, betul ya. Sedangkan AgF sudah pernah ketemu apa belum? Nah, itu dia tidak stabil karena interaksi antara ini lunak dengan kuat. Ini contoh-contohnya. Ini contohnya Jurgensen menunjukkan balikan keras dan lunak cenderung kelompok bersama-sama terpisah. Ini tadi contoh CO, Cn 5 kali I- dan CO, Cn 5 kali F2+. Itu lebih stabil dibanding dengan ketika CO, Cn 5 kali menjadi F3-. Ini karena ketidakstabilannya maka yang ini kan sulit ditemui kan. Pelarut keras diharapkan untuk melarutkan zat terlarut kuat dalam kedua elektrofil serta reaksi substitusi nukleofilik. Tingkat reaksi dapat berkorelasi dengan kuat lunak dari pusat asam dan basanya. Ini contoh-contohnya. Nah, nanti bisa dipelajari dasar kekerasan dan kelunakan itu di sini elektrostatik atau interaksi ion dan interaksi sigma kovalen. Asam keras dengan basa keras membentuk senyawa ionik karena energi elektrostatik dari pasangan elektron yang berbanding terbalik dengan jarak antar nuklir. Semakin kecil ion, semakin besar stabilitasnya. Sedangkan untuk interaksi elektrostatik tidak bisa menjelaskan interaksi lunak-lunak karena ukuran yang lebih besar dari ion, ukuran atom, ukuran ionnya. Hal ini diasumsikan bahwa interaksi ini adalah kovalen. Hampir semua asam lunak memiliki 6 atau lebih elektron D dan konfigurasi D10 membentuk asam lunak yang sangat baik. Ini contohnya ini. Nah, ini nanti bisa dipelajari lagi. Parameter Y ini nggak usah nanti. Ini kira-kira itu sifat-sifat kelunakan. Ya.
Sampai di sini mungkin nanti bisa dipelajari lagi ya. Iya, Bu. Heeh. Nanti enggak seluruhnya kalau yang penting tahu konsep dari lunak ketemu lunak, kemudian keras ketemu keras, kenapa lunak, kenapa keras, kemudian sifat-sifatnya tadi didasarkan atas ukuran ionnya, kemudian tadi sifat-sifat yang menyertai kenapa dia menjadi lunak, kenapa dia menjadi keras. Dari golongan 1, 2, bilangan oksidasi besar, bilangan oksidasi kecilnya. Tuh. Kira-kira sampai ini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke. Nanti saya share materinya. Sudah di Elena, Ding? Sudah di Elena, bisa di-download. Kemudian untuk minggu depan berarti masih masuk ya? Ibu. Masih masuk tapi dari rumah masing-masing. Iya. Ya, dari rumah. Saya cuma pesen berarti pada pulang hari Kalau dari jadwal tuh tanggal 19 sudah pada libur, tapi kalau dari saya sendiri tanggal 16 pulang. tanggal 16. Tanggal 16 itu Sabtu, Minggu ya? Iya. Oke. Ya. Oke, saya cuma pesen kalau pulang hati-hati semuanya, baik yang berkendaraan roda 2 maupun yang berkendaraan naik bis, naik kereta, naik pesawat, semuanya hati-hati, jaga diri di perjalanan, selamat bertemu dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Ya, salam buat keluarga di rumah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita dipermudah, dilancarkan, dan apa yang menjadi amalan kita di bulan Ramadan itu akan berlanjut terus, tidak hanya di bulan ini saja. Tapi hikmah Ramadan akan kita bawa seterusnya. Amin. Amin. Jadi hati-hati semuanya kalau pulang. Nggih, Saya cuma Bu. pesen itu. Jangan kalau naik angkot ya jangan memancing. Jangan memancing kejahatan. Ya, jangan memancing kejahatan karena kejahatan itu sebetulnya tidak ada. Itu karena pancingan. Misalnya, kalau memang pulang itu butuh uangnya 100.000, ya cepake 100.000 tok. Jangan mengeluarkan dompet ketika di perjalanan, jangan mengeluarkan perhiasan sementara ketika pulang naik angkot, perhiasan sementara dilepas, ditaruh di dalam tas, taruh di dalam dompet. Karena semakin mendekati Lebaran itu kejahatan semakin besar karena ingin mendapatkan uang secara cepat atau instan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi